Ya, assalamualaikum, selamat siang, halo semuanya. Saya akan merekam kuliah toksikopatologi saya dalam video ini. Eh, Sesuai dengan jadwal, saya memberikan materi mengenai gastrointestinal toksikopatologi. Ya, oke. Materinya sebenarnya tidak begitu banyak. Saya berikan materi ini dalam bentuk rekaman. Nanti pertanyaan bisa Anda tanyakan langsung kepada saya, apakah lewat WhatsApp menghubungi saya, atau kita bisa ketemu langsung di kantor. Dan saya masih ada satu sesi nanti untuk kuliah lagi. Kita bisa diskusi lebih banyak di sana. Oke, saya lanjutkan saja mengenai toksikopatologi dari sistem gastrointestinal. Ya, nah di sini kita bisa lihat bahwa traktus gastrointestinal atau saluran pencernaan GI tract secara umum sebetulnya terdiri dari mukosa. Ya, mukosa pertama terdiri dari epitel, kemudian terdiri dari kripta Lieberkühn, kemudian tentunya ada follicle lymphoid, limfonodulus di bawahnya, kelenjar sumukosa, dan tentunya ada serabut saraf, plexus, ya Meissner, Auerbach, dan bahkan juga sampai ke ada tunica muscularis dan serosa. Secara umum seperti itu. Ada beberapa variasi, tetapi perbedaan paling umum pada GI tract secara anatomi, histologinya itu adalah pada ininya nih, bagian mukosanya. Ya, paling bisa dibedakan bagian mukosnya, apakah itu usus halus, small intestine, ataupun usus besar. Ya. Nah, ini adalah beberapa sel yang kita bisa temukan pada saluran pencernaan. Ya, mulai dari sel yang ada di lambung, di usus, ya. Di lambung misalnya stomach nih, terutama di bagian fundus kita akan temukan sel Chief, sel parietal. Ya, di sini kita bisa lihat dari bentuknya. Kalau sel parietal bentuknya seperti piramid, ya, bentuk stellate, seperti segitiga. Sel Chief dapat dikenali dengan bentuknya yang silindris, ya, silindris pendek. Kemudian di bagian fundus menghasilkan, kalau chip cell kita tahu pepsin, kalau sel parietal menghasilkan HCl, dan ada sel-sel mukus, sel-sel penghasil lendir yang Anda bisa temukan mulai dari bagian lambung sampai ke usus besar. Sel-sel enterokromafin, ya, sel-sel neuroendokrin juga bisa ditemukan. Oke. Kemudian tentunya sel epitel di kripta, dan sel-sel ini mulai dari usus halus sampai rektum di kriptanya sejenis sel-sel progenitor. Oke, kemudian ada sel-sel yang bentuknya kolumnar juga. Ini sebenarnya bagian dari sel epitel, sel-sel progenitor juga, dan harus diingat terutama di usus halus biasanya kami temukan paling banyak di kuda. Itu ada yang disebut dengan sel planet yang menghasilkan enzim yang penting untuk proses pencernaan dan juga pertahanan lokal. Salah satunya lisozim dan bahkan enzim-enzim peptidase. Membantu pencernaan ya, tetapi juga enzim-enzim ini membantu lisisnya benda asing. Ya, terutama benda-benda asing yang terdiri dari zat-zat organik, misalnya protein. Kemudian sel-sel absorptifnya tentunya di villi, dari mulai usus halus sampai kolon, ya. Sel goblet, oke, ada sel mukus, tapi ada sel goblet juga, ya sebetulnya mirip-mirip, hanya kalau sel goblet dia menghasilkan musin, ya, salah satu komponen dari mukus. Dan ada yang disebut dengan sel M cell. Ini adalah antigen presenting cell yang sebenarnya masuk dalam bagian yang kita sebut MPS, mononuclear phagocytic system, bagian dari makrofag. Oke. Sel-sel tertentu seperti M cell ini ya biasanya secara morfologi kalau hanya dengan pewarnaan rutin HE susah untuk dilihat, tetapi dengan imunohistokimia itu lebih mudah.
Oke, kita lihat histologinya. Pertama ini adalah histologi dari lambung tuh pada hewan ya. Ini pada hewan ini diambil dari tikus. Ya, ini bagian kardiaknya, ini bagian fundus. Jadi kalau Anda lihat bagian fundusnya nih, oke, terdiri dari sel-sel tadi yang saya bilang, ada sel parietal, ya, sel-sel parietal, ada sel apa namanya chief. Oke, Anda bisa lihat nih sel chief yang silindris tapi pendek dan sel-sel piramidal. Oke, jadi kalau Anda lihat yang bentuknya silindris sel chief, bentuknya seperti segitiga, piramidal itu adalah sel-sel parietal. Nah, ini adalah untuk usus halus, ya, untuk usus kecil. Ini biasanya usus kecil kita tahu dibagi menjadi duodenum, jejunum, ileum. Membedakannya secara histologi itu sebenarnya praktisnya begini. Jadi kalau Anda lihat vilinya kecil, langsing, dan panjang, ya. Nah, ini adalah bentuk dari duodenum, dan Anda bisa lihat ada kriptanya sampai ke dalam. Kriptanya sampai ke dalam. Ya, jadi Anda bisa lihat kriptanya paling tidak sampai sepertiga dari vilinya. Dan Anda bisa lihat vilinya langsing dan panjang. Kemudian kalau jejunum, oke, Anda bisa melihat jejunum itu kurang dari sepertiga. Dan Anda bisa lihat kriptanya lebih lebar, ya, dan permukaannya kalau Anda lihat di sini permukaannya lebih melekuk-lekuk dan banyak sel gobletnya. Itu di jejunum. Oke, Anda bisa lihat lebih panjang ya, sepertiga ke atas. Itu adalah bagian kriptanya, itu adalah jejunum. Kalau di bawah sepertiganya pendek sekali. Ini ada duodenum, jejunum di bawah sepertiganya, dan di sini Anda bisa lihat ilium. Ilium kriptanya kira-kira setengah dari vilinya. Ya, mudah dikenali ya, mana bagian-bagian tersebut. Oke, jadi ya mungkin ini akan bermanfaat ketika Anda melihat atau Anda ada penelitian yang berhubungan dengan morfologi dari usus di hewan, terutama di rodensia. Nah, ini adalah usus besar. Jadi usus besar tentunya kita tidak temukan vilinya, tapi mukosanya seperti ini, pendek, ya, dan tersusun dari banyak sel-sel penghasil mukus. Dan di usus besar, terutama di bagian sekum, apakah ini di hewan seperti rodensia, di anjing juga, kita bisa temukan adanya kumpulan sel-sel limfoid. Isinya banyak limfosit, mayoritas limfosit, dan makrofag yang kita sebut dengan Peyer's patches. Terutama kita bisa temukan ini di usus besar sekum, atau kita bisa temukan juga di dekat dari ilium. Nah, normalnya memang, ya saya lupa tadi, ini kalau Anda lihat ya, di bawah di mukosanya, di bawah subepitelnya, di bawah epitelnya ini ada bitik-bitik ungu nih, ya, pembuluh darah banyak ya, tapi ada beberapa sel-sel limfoid, terutama limfosit dan makrofag di situ. Normalnya memang ada. Kenapa? Karena sel-sel ini berperan pada proses di sini nih, imunitas lokal di usus. Salah satunya sel-sel limfosit di bawah epitel di usus. Mereka akan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan imunoglobulin dalam dua bentuk, imunoglobulin A untuk imunoglobulin yang akan bekerja di permukaan epitel, maupun imunoglobulin G yang disebarkan lewat pembuluh darah yang ada di dalam peredaran darah. Ya. Oke. Nah, di sini yang menarik. Di dalam usus itu ada yang kita sebut dengan proses perubahan dari bahan-bahan kimia, bahan-bahan biologis, yang kita sebut proses biotransformasi. Biotransformasi berperan juga dalam proses penyerapan, terutama penyerapan zat-zat kimia, apakah obat atau zat-zat kimia toksik, yang sebetulnya penyerapannya itu sangat ditunjang oleh epitel dari sistem pencernaan.
Ya, epitel di lambung, epitel di usus. Nah, secara umum epitel di lambung maupun usus kan epitel silindris, epitel kolumnar. Nah, ini adalah struktur morfologi mikronya. Sebenarnya lebih juga Anda bisa lihat ini adalah struktur organel-organelnya, ya, struktur ultrastrukturnya di bawah mikroskop elektron. Jadi namanya epitel di mukosa usus banyaknya sebenarnya berperan pada proses penyerapan. Karena dia berperan pada proses penyerapan, mereka ada hubungannya dengan banyaknya menghasilkan sekreta tertentu, enzim misalnya, ya, sehingga Anda bisa lihat bentuk dari retikulum endoplasma, ribosomnya itu banyak, ya, mudah dilihat. Dan bahkan karena dia berperan juga pada proses imunitas lokal di usus, dia juga menghasilkan lisozim dari organel-organel yang disebut dengan lisosom. Proses metabolisme cukup banyak berperan pada proses penyerapan, mitokondrianya juga banyak, ya. Oke, dan bahkan kita bisa lihat beberapa penyerapan obat itu bisa terjadi mulai dari bahkan esofagus, lambung, sampai ke usus besar, tergantung jenisnya. Sebagian besar memang akan bisa diserap paling banyak di usus atau di lambung bagian bawah, ya, daerah pylorus misalnya, atau di daerah duodenum, walaupun kebanyakan akan diserap di sini, daerah usus halus, ya, terutama adalah bahan-bahan yang bisa larut di empedu. Oke, bisa larut di empedu, terutama itu di agak bawah, tapi rata-rata masih bisa diserap di sini. Ya, kalau di larut di empedu artinya ya dia lebih banyak di daerah duodenum, jejunum, ileum. Oke, kan ada siklus enterohepatik yang sebagian empedu itu diserap kembali, itu terutama di jejunum dan ileum. Nah, kebanyakan tuh di daerah situ. Oke. Dan untuk bagian usus besar bisa menyerap, tapi terutama yang larut dalam air, dan itu sangat sedikit biasanya. Oke, jadi makanya karena kemampuan penyerapan di usus besar sedikit, sering banyak obat-obatan atau bahan kimia yang diberikan itu sifatnya topikal. Tapi yang menarik di sini, mulai dari esofagus yang sifatnya lipofilik, ukurannya kecil, atau bahkan di bagian kardiak dari lambung yang sebenarnya dia mirip seperti esofagus, morfologinya itu masih bisa menyerap beberapa zat-zat yang asam lemah, ya. Jadi penyerapan itu sudah mulai dari esofagus sebetulnya, tapi dalam skala yang lebih sedikit, terutama molekul-molekul yang ukurannya kecil, ya. Nah, ini ada beberapa mekanisme toksisitas yang terjadi oleh berbagai bahan kimia, terutama seperti misalnya bahan-bahan yang menghambat proses penyerapan nutrisi. Bisa artinya mereka merusak epitel, ya, merusak kripta. Misalnya ya kita ambil contoh misalnya obat-obatan kemoterapi, antimitotik, etanol, alkohol, ya, beberapa jenis antibiotik, atau bahkan logam berat, ya. Dan seperti NSAID, mereka juga sebenarnya mempengaruhi epitel, salah satunya menghambat sekresi dari mukus, ya, dan berbagai banyak bahan lainnya. Tanin ini banyak di tumbuhan, mereka menyebabkan penghambatan dari absorpsi, ya, karena tanin biasanya membuat pori-pori dari filinya menjadi lebih sempit, ya. Oke, dan berbagai bahan lain yang menghambat penyerapan bisa merusak atau bisa membuat pori-pori filinya menjadi lebih sempit. Biasanya tanin tuh itu akan membuat penyerapan nutrisi berkurang.
atau bahkan menyebabkan adanya transport cairan. Ya, sebenarnya penyerapan cairan itu berkurang, makanya ini banyak bekerja biasanya kalau ada hubungannya dengan transport cairan ini pada usus besar, mulai dari toksin E. coli, toksin bakteri Shigella, bahkan laksatif seperti MgSO4, minyak jarak, ya, bisa kodil, dulkolak misalnya, ini bekerja untuk mempengaruhi ini. Tetapi yang menarik juga, beberapa yang menyebabkan kerusakan pada epitel usus, ya, terutama epitel ususnya ya, itu adalah mempengaruhi suplai darah ke sel-sel tersebut, ke sel-sel epitel. Nih, misalnya non-steroid anti-inflammatory drug, logam berat, mereka menghambat aktivitas siklooksigenase, biasanya nanti berperan pada pembentukan mukus, ya, yang nanti akan berperan pada proses penyerapan. Bahkan ya menyebabkan kerusakan sel-sel endotel, ya, apapun yang menyebabkan hemoragi, sehingga akibatnya suplai darah berkurang ke sel epitel, sel-sel filinya, atau bahkan aksen. Ya, intinya sih dua-duanya ini mirip nih. Perfusion hipoksia ini sebenarnya akibat karena kerusakan dari sel-sel endotelnya, atau bahkan menyebabkan alergi, hipersensitivitas. Lebih jarang sebenarnya yang menyebabkan hipersensitivitas, ya, tetapi reaksi hipersensitivitas tipe 1, tipe 2 itu bisa terjadi oleh berbagai jenis bahan ini. Oke. Atau bahkan meningkatkan proliferasi. Ya, kalau meningkatkan proliferasi biasanya ya proliferasi dari sel-sel epitel, apakah karena peradangan kronis misalnya, sehingga mengakibatkan ada hiperplasia, peradangan kronis yang ringan, atau bahkan diperantarai oleh hormon dioksin. Biasanya ini akan mengakibatkan adanya mutasi yang berakibat timbulnya hiperplasia yang biasanya bisa berkembang menjadi terbentuk tumor. Oke. Dan kerusakan epitel artinya akan membuat barrier mukosa rusak. Nah, ini berbagai bahan yang merusak barrier mukosa, jadi artinya langsung merusak barrier mukosa itu ada lapisan epitelnya, mulai dari mengurangi mukus, mengurangi prostaglandin yang memicu kerusakan sel, ya, kemudian membentuk radikal bebas yang kemudian berakibat kepada kerusakan sel, misalnya seperti ini, menghambat fosforilasi oksidatif, jadi akan membuat si sel tidak bisa membuat ATP dan tidak bisa menggunakan oksigen. Aksenat merkuri, makanya pada kasus-kasus keracunan aksenat merkuri kita akan lihat masalah pada saluran pencernaan, itu sebenarnya karena ya dia tidak bisa menggunakan oksigen, sehingga akibatnya sel mengalami defisiensi energi, kematian bisa terjadi. Atau bahkan yang langsung merusak sel karena dia sifatnya iritan. Ada ambil contoh radiasi. Toksin T2 ini adalah toksin dari mikotoksin dari jamur fusarium, itu langsung bisa menyebabkan ulcerasi pada permukaan mukosa. Atau bahkan obat-obatan kemoterapi, fluorouracil, methotrexate, ya, aksenat ini aksen yang paling umum karena aksen biasanya memang toksisitasnya itu pada mukosa, ya, karena kebanyakan toksisitas aksen itu adalah diminum, ya, maksudnya lewat tepek oral, ya, makanan, minuman, sehingga akibatnya kerusakannya akan paling banyak di saluran pencernaan. Oke. Atau ada yang mempengaruhi lapisan di bawah dari lapisan mukosa, lapisan tunica muscularis maupun bagian-bagian plexus Auerbach atau plexus Meissnernya, otot dan saraf, ya, obat bius seperti morfin, bahkan organofosfat. Nah, organofosfat, bahkan kafein seperti theobromine di coklat, hipermotilitas, karena dia memang mempengaruhi reseptor yang ada di otot, ya, di otot saluran pencernaan. Bahkan ada beberapa bahan kimia seperti ini, cisplatin ini untuk kemoterapi, mereka menginduksi muntah. Kenapa?
karena mereka bisa menyebabkan terutama untuk toksisitas sistemiknya, ya mereka akan menginduksi yang disebut dengan CTZ, chemoreceptor trigger zone, sehingga timbul refleks muntah. Plus cisplatin, opiat, ini mereka menyebabkan iritasi juga pada saluran pencernaan, sehingga refleks muntah yang terjadi itu bisa lebih kuat atau bisa lebih cepat terjadi. Bahkan beberapa bahan anthraquinon ya yang dipakai untuk salah satunya pengobatan quinon tuh biasanya satu pengobatan malaria, itu bahkan penggunaannya secara kronis dapat menyebabkan atrofi saraf tepi. Ini ada beberapa contoh bahan kimia yang merusak merusak usus dan merusak lambung, merusak saluran pencernaan. Kita ambil contoh paling mudah ya. Ini adalah non-steroid anti-inflammatory drug, NSA. Ibuprofen misalnya. Sebetulnya acetaminophen seperti paracetamol juga bisa. Ini kasusnya pada kuda. Itu sangat peka kuda karena ibuprofen, non-steroid anti-inflammatory drug, itu bisa menghambat enzim siklooksigenase yang akan membuat polusi mukus berkurang, sehingga proteksi terhadap asam itu minim, sehingga akibatnya mudah terbentuk adanya ulcerasi. Nah, di kuda sering sekali terjadi, makanya kontraindikasinya pada hewan seperti kuda kita tidak bisa berikan NSA. Termasuk diantaranya juga paracetamol sebetulnya, karena ya mekanismenya hampir mirip tuh antara acetaminophen dengan NSA. Ini histopatologinya kita bisa lihat ada discontinue epitel yang ditandai ini sama tanda asterisk nih, tanda bintang ya. Ini ulcerasi yang terjadi di sini. Selain itu kalau pada hewan, ulcerasi ini bisa juga terjadi akibat amonia yang terlalu banyak di dalam darah. Ya, pada kasus-kasus gagal ginjal misalnya. Atau kita sebut azotemia atau uremia yang kita sebut. Itu juga bisa menyebabkan ulcerasi seperti ini. Efeknya mirip, tetapi ada bedanya. Biasanya ulcerasi yang terjadi ulcerasi yang terjadi kalau pada kasus-kasus azotemia ya, dia akan menyebabkan ulcer yang dalam sampai transmural, jadi dia sampai ke lapisan muskularisnya. Sedangkan pada kasus gastric ulceration ini lebih banyak di bagian superficial karena produksi mukus yang berkurang yang mengakibatkan asam lambung itu dapat dengan mudah menggerus permukaan mukosa. Ini ada berikutnya lagi. Ini adalah salah satu bahan yang dapat menyebabkan iritasi pada permukaan saluran pencernaan, apapun itu, mulai dari rongga mulut sampai usus, yaitu adalah bahan yang disebut T2 toksin. T2 toksin ini dihasilkan oleh jamur fusarium. Kalau di manusia sih saya rasa kasusnya ini tidak ada, tapi di hewan banyak. Terutama kami banyak menemukan ulcerasi nih ya, terutama di rongga mulut ya, esofagus, usus, lambung, dimanapun itu karena ingesti dari pakan yang tercemar oleh T2 toksin. Ya, kebetulan Indonesia negara tropis, jamur fusarium mudah tumbuh ya. Jagung, kacang sebagai bahan pembuat pakan di hewan terkontaminasi tuh oleh si fusarium, sehingga T2 toksinnya seringkali banyak. Kami sering menemukan kasus ini pada ayam terutama. Kita akan lihat adanya ulcerasi pada rongga mulut biasanya kalau pada ayam. Ini di kasus di babi ya. Kalau babi biasanya kalau ada sering kena T2 toksin, tapi beda sama ayam. Kalau ayam biasanya lebih sering di saluran pencernaan bagian atas, rongga mulut, esofagus, mungkin sampai ke lambungnya, terutama proventriculus ya, bagian ampla. Tapi kalau T2 toksin di babi, karena babi ingesti atau pakannya banyak, ini bisa sampai ke usus halus. Ya, ini kasus alami nih, adanya nekrosis disertai hiperemi ini. Jadi Anda bisa lihat adanya hiperemi dari kapilernya dan
desquamasi dari epitel. Oke, desquamasi epitel, dan bahkan kriptanya ikutan nekrosis seperti ini. Ya, ini gagal T2 toksin. Jadi T2 toksin tuh iritan juga, tapi dia karena ukurannya kecil bisa masuk ke sel dan bahkan akibatnya menginduksi apoptosis pada sel-sel saluran pencernaan. Mudah sekali diserap. Ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk iritasi yang lain, ya, tapi biasanya iritasi ini lebih banyak terjadi di bagian mukosa. Ya, ini karena ingesti bahan-bahan iritan terutama dari tanaman, misalnya dari minyak jarak yang suka diberikan sebagai laksatif. Oke, jadi kita bisa lihat adanya desquamasi epitel. Oke, terutama pada bagian atas. Tapi bagian kriptanya belum. Beda sama T2 toksin yang toksinnya bisa masuk sampai ke dalam diserap oleh sel-sel kripta sehingga sel kriptanya ikutan nekrosis. Kalau di sini lebih ke bagian superficial, dan tapi tetap akan, jika terjadi secara akut dalam jumlah banyak, mengakibatkan peradangan lokal di daerah tersebut. Ya, ini kejadian di kolon, di lambung juga bisa. Ya, ini kebetulan kejadiannya di kolon dengan sloughing atau desquamasi dari epitel kolonnya. Ya, seringkali akan menyebabkan diare, tapi kalau iritasi yang terjadi di lambung ya tentunya vomiting, muntah. Malabsorpsi terjadi, terutama malabsorpsi air. Ya sebenarnya ini intoksikasi dari pencahar, seperti intoksikasi dari laksatif misalnya. Nah, ini banyak sekali bahan Anda bisa baca yang menyebabkan nekrosis atau ulcerasi di permukaan mukosa saluran pencernaan, mulai dari esofagus, lambung, sampai bahkan ke kolon. Tapi coba diperhatikan di sini, makin belakang itu lebih banyak, misalnya ulcerasi ini makin ke bagian belakang, modelnya agak beda. Ya, Anda bisa lihat di sini, misalnya toksin dari bakteri-bakteri anaerob, Clostridium difficile. Kalau di manusia ada, di hewan juga ada Clostridium perfringens, atau ada Clostridium colinum. Itu rata-rata itu di usus besar kerjanya. Ya, Clostridium toxin ini biasanya banyak terjadi di usus besar karena memang bakteri-bakteri anaerob mereka akan tumbuh banyak di usus-usus bagian belakang. Iritasi, inflamasi, coba lihat aksen. Sebenarnya aksen ini di semua bagian dari stomach, kolon, semuanya bisa sebenarnya kalau aksen. Ya, ada beberapa bahan-bahan tertentu. Di sini Anda bisa lihat beberapa bahan yang namanya aneh-aneh nih. Azometan, dimethylhydrazine, bla bla bla. Ini sebenarnya bahan-bahan yang kita banyak dapatkan, salah satunya dari processing makanan, ya, bahan-bahan kimia dari processing makanan yang biasanya, atau bahan-bahan ini juga bisa disintesis, yang biasanya suka dipakai untuk induksi tumor di usus. Paling banyak dipakai ini azitometan, dimethylhydrazine, atau bahkan yang disebut DMBA juga bisa menginduksi di tumor di sini. Nah, salah satu respon yang bisa dilihat kalau ada kerusakan di usus atau lambung, nomor satu paling gampang, ya, desquamasi epitel. Tapi kalau dia terjadi subkronis, yang paling Anda bisa lihat adalah ini, filinya menyempit atau filinya memendek, makanya disebut dengan atrofi fili. Oke, ini biasanya berkaitan dengan kerusakan usus karena zat-zat iritan yang sifatnya kronis. Oke, ini kerusakan akut nih. Ini biasanya karena zat-zat iritan yang sifatnya akut, misalnya T2 toksin tadi di babi. Oke, merusak mulai dari epitel sampai ke kripta. Ini contohnya di usus di kucing. Ya, ini salah satunya kerusakan yang terjadi
akibat NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs. Kucing sangat peka terhadap NSAID, salah satunya menyebabkan ulcerasi dan nekrosis di usus seperti ini, terutama di bagian triptanya. Dan kita akan bisa lihat karena usus banyak sekali bakteri, seringkali infeksi sekunder bakteri bisa terjadi. Ya ini sering kami dapatkan biasanya dengan eksperimen atau kasus-kasus yang berhubungan dengan iritasi kronis yang melibatkan adanya desquamasi epitel atau pembentukan ulkus, bakteri muncul. Ya. Nah, ada beberapa bahan yang suka dipakai untuk menginduksi beberapa jenis kelainan, terutama karena kasusnya di manusia cukup banyak, ya, terutama adalah tumor di saluran pencernaan mulai dari esofagus. Ada beberapa bahan kimia yang dipakai. Nah, ini beberapa bahan kimia yang dipakai yang bisa memicu, misalnya di esofagus nih ada nitrosoanilin yang dia betul-betul seperti pembentukan tumor tuh, mulai dari hiperkeratosis, hiperplasia, displasia, sampai terbentuk papiloma dan bahkan karsinoma. Jadi ya, dia menginduksi KSS, karsinoma sel squamosa, atau Anda mungkin yang di kedokteran hewan kenalnya SCC, squamous cell carcinoma. Nah, ini bisa diinduksi di hewan sebetulnya. Ya. Di lambung, beberapa penelitian biasanya banyak melibatkan adanya yang ada hubungannya sama ulcerasi, biasanya di rodensia dengan menggunakan aspirin misalnya atau acetaminophen. Oke. Kemudian ada hiperplasia yang bisa diinduksi dengan ini nih, obat seperti ranitidin dan omeprazol, terutama di rodensia. Jadi diberi dalam hitungan bulan, hiperplasia terjadi. Nah, banyak dari hiperplasia ini nanti akan berkembang menjadi displasia dan kemudian timbul karsinoma. Tapi ini memang sangat lama sekali. Tapi hiperplasia 2-3 bulan sudah terlihat. Mungkin untuk terbentuknya tumor perlu waktu lebih lama. Ya. Di small intestine, kerusakan sampai terbentuknya tumor mungkin masih bisa, ya. Tetapi karena tidak banyak reseptornya di usus halus, sehingga sebenarnya dengan beberapa bahan kimia agak sulit menginduksi tumor di usus halus. Paling banyak justru di tumor usus besar. Ya, colon cancer misalnya, itu bisa diinduksi dengan berbagai macam bahan kimia, dengan responnya mulai terbentuk polip, ya, atau terbentuk polip, adenoma yang kemudian akan berkembang jadi karsinoma. Ini beberapa bahan kimia yang bisa dipakai. Di colon cancer misalnya azoxymetan 3 bulan aja, atau dimethylhydrazine. Oke. Kalau untuk ulcerasi di lambung dan di usus ya banyak ya bahannya, tetapi kalau untuk tumor, bahan kimia itu lebih banyak bekerja di kolon usus besar, ya. Jadi memang kalau riset-riset terbentuknya kanker kolon di tikus, di rodensia, itu lebih banyak dipakai, ya. Justru kalau di lambung sama di usus itu nggak terlalu, ya, sangat jarang, karena memang sangat sulit untuk menginduksi tumor di situ. Paling gampang di kolon, salah satunya adalah karena reseptor untuk bahan-bahan kimia yang menginduksi itu banyak. Oke, ini azoxymetan, ya, yang menginduksi adanya kanker kolon, ya, mulai dari hiperplasia menjadi displasia yang normal, kemudian ada hiperplasia nih, dan kemudian timbul displasia seperti ini, bahkan membentuk adenoma dan akhirnya membentuk karsinoma, dan itu bisa deteksi secara molekuler. Bahkan di hewan sekalipun, saya rasa yang di patologi anatomi atau mungkin pernah punya
pengalaman atau dulu pernah belajar ketika residensi ya, Dok, patologi molekuler, ada marker-marker tertentu yang bisa kita deteksi. Di hewan, ya, apakah dengan menggunakan dimethylhydrazine atau bahkan azoximetan, fase-fase ini bisa deteksi. Dan marker-markernya seperti KRAS misalnya, beta-katenin, ikaderin, ya, dan sebagainya. Ini bisa terlihat ekspresinya. Ya, salah satunya mutasi KRAS misalnya, itu kan suka dipakai untuk deteksi kanker kolon tuh, ya, di manusia. Sebetulnya di hewan juga bisa. Jadi kalau Anda tertarik topik mengenai kanker kolon, ini bisa menjadi salah satu topik menarik juga untuk bahan penelitian, terutama yang berkaitan dengan toksikopatologi. Oke, mungkin itu saja materi dari saya, tidak terlalu panjang. Jadi diskusi Anda bisa tanyakan langsung kepada saya, atau nanti kita bisa diskusi lebih banyak di saat sesi saya berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.